Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Laid Sabit. Saya mahasiswa Politeknik IDN angkatan pertama jurusan programmer. Ya, saat ini saya semester 7. Selain itu, saya juga diberi amanah untuk mengajar di SMP IDN Boarding School sampai saat ini. Ya, karena saya tertarik dengan dunia IT ya, karena prospeknya juga menjanjikan di masa depan juga. em, Relasi pekerjaannya bisa fleksibel di perusahaan manapun, dan juga belajar di IDN ini menerapkan praktik ya, jadi banyak praktik dan langsung diterapkan di kehidupan nyata. Ya, pada awalnya kampus menyediakan atau membuka program mahasiswa magang ya, di unit SMP SMK sebagai guru. Jadi pada saat itu ada dibuka lowongan. Jadi sebetulnya bukan hanya saya ya, tapi beberapa teman juga ikut mendaftar. Kemudian ada pelatihannya intens selama 2 bulan. Dan kemudian ada tesnya juga, berikut tes micro teaching, kemudian uh, interview dengan kepala divisi unit masing-masing. Dan alhamdulillah pada saat ini dan sampai saat ini saya dipercaya dan diterima menjadi guru di SMP di Boarding School. Ya, awalnya sih gugup ya, karena saya sendiri belum atau tidak punya latar belakang sebagai sebagai guru atau tenaga pendidik ya. Nah, tapi ini merupakan tantangan ya, challenge buat saya. Ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, melihat perkembangan anak-anak SMP yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu pun menjadi memberikan semangat kepada diri saya sendiri, dan ya saya sangat senang sampai saat ini. Tantangan terbesarnya adalah ketika kita harus terus berinovasi ya, agar materi itu tetap uh, mudah dipahami dan terus menarik ya. Juga menjaga siswa bagaimana dia harus terus tertarik dan semangat belajar. Ya, karena kita tahu di dunia IT terkadang materinya terlihat sulit ya. Apalagi dengan uh, logika, yaitu anak SMP sebuah tantangan banget buat anak SMP. Pengalaman paling berkesan yaitu ketika melihat anak-anak bisa menciptakan proyek sederhana ya, mereka berhasil menciptakan proyek sederhana, kemudian mereka bisa membuat uh, robot atau inovasi Internet of Things yang sesuai dengan rencana mereka dan itu berhasil ya. Itu merupakan kesan yang paling berkesan buat saya. Ya, saya belajar banyak dari siswa ya. Terutama poin yang paling penting adalah bagaimana uh, kita seorang guru bisa menjadi yang pertama motivator bagi mereka, kemudian bisa juga menjadi fasilitator bagi mereka, kemudian bagaimana caranya menjadi guru tapi tidak menggurui ya. Nah, saya juga sadar bahwasanya setiap siswa itu punya caranya masing-masing ya dalam belajar. Jadi tidak semua siswa sama. Maka dari itu saya harus bersabar dan terus berinovasi untuk menciptakan metode-metode pembelajaran yang memang sesuai dan ya mereka sesuai untuk kebutuhan mereka masing-masing. Ya, materi yang saya ajarkan di SMP itu saya pertama pernah mengajar aplikasi Android menggunakan Kotlin ya. Itu di semester pertama saya. Kemudian saya juga pernah mengajarkan robotik berbasis microcontroller ya. Ada robot land follower, kemudian solving, juga robot remote control. Dan saat ini saya juga mengajar tentang
masih aplikasi Android tapi menggunakan platform block code, yaitu Tankable atau Kodular. Juga untuk native-nya saya menggunakan framework Flutter ya. Oh, wah, banyak banget sih, banyak banget ya. Jadi selain jadi guru, di sini juga saya pernah diamanahkan untuk menjadi wali kelas ya. Kemudian mendampingi kegiatan-kegiatan siswa keluar, pendamping lomba, kemudian menjadi apa namanya koordinator-koordinator program IDN. Jadi saya bisa belajar banyak dari sini dan juga akan menjadi pengalaman yang berharga tentunya buat saya ke depan. Ya, pesan-pesan buat siswa-siswa saya SMP dan rekan-rekan mahasiswa yang lain ya. Untuk siswa SMP, semangat terus dalam belajar ya. Jangan pernah bosan untuk mencoba hal-hal baru. Kemudian untuk rekan-rekan mahasiswa di sana, jangan takut untuk mencoba menjadi guru dan share ilmunya ya, karena uh, dari seorang guru kita bisa belajar banyak ya, bukan hanya uh, kita berbagi ilmu, tapi juga kita belajar bagaimana kita memahami siswa dan banyak nilai-nilai kehidupan yang kita pelajari di sana. Oke, terima kasih semuanya.